Halo, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan fitur file dan case classification yang merupakan bagian dari pengorganisasian dalam input data. Apa fungsi case dan file classification? Fungsinya adalah untuk menyimpan informasi yang detail terhadap file atau case. Untuk memahami case, lebih baik tonton dulu video tutorial saya tentang coding atau klik link di pojok kanan atas. Case itu adalah unit analisis dari penelitian kita. Case bisa individu, lokasi atau tempat, organisasi, pertemuan atau rapat, dan lain-lain tergantung kebutuhan penelitian masing-masing. Nah, contoh dari case classification, misal unit analisis penelitiannya adalah individu, maka kita bisa saja menyimpan informasi mengenai umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan kalau unit analisisnya adalah desa, misalnya, mungkin kita akan menyimpan informasi mengenai jumlah keluarga, apakah desa ini menerima bantuan atau tidak, dan juga total luas lahan pertanian. Nah, kalau file classification, fitur ini biasanya sering digunakan untuk literatur review, ataupun triangulasi teknik pengambilan data, ataupun triangulasi sumber data. Jadi, contohnya untuk file classifications, untuk literatur review, kita bisa menyimpan informasi tentang nama penulis, tahun diterbitkan, metode yang digunakan, dan teori yang digunakan, atau kita bisa tambah-tambah yang lain. Kalau bukan untuk literatur review, misalnya kita buat untuk menyimpan informasi tentang data sekunder dan ingin memiliki rekam jejak tentang kapan data tersebut diambil, sumber dari data tersebut, teknik pengambilan datanya seperti apa, dan hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan fitur file classification. Jadi intinya di sini kita tidak sedang menyimpan informasi yang bersifat deskriptif, tidak ada penjelasan panjang lebar. Nah, kita langsung latihan aja dalam NVivo-nya langsung ya, kita buka NVivo-nya. Lalu di menu home itu ada tulisan case classification. Nah, ini kita klik. Lalu pilih New Case Classification. Nah, di sini kita mungkin masukin nama sesuai dengan klasifikasi yang ingin kita buat. Misalnya kalau informan atau individu, terus lokasi ya terserah. Saya di sini pakai informan, lalu pilih OK. Lalu akan langsung masuk ke subfolder Case Classification ya, di bawah Cases. Lalu kita klik 2 kali pada informan. Lalu kita masukkan informasi-informasi detail yang ingin kita masukkan. Kalau di NVivo itu namanya New Attribute. Kita klik New Attribute. Kayak tadi ya, kita pengen masukin umur misalnya, kelompok umur. Lalu oke. Terus diulangi lagi jenis kelamin. Bikin lagi pendidikan. Lalu bikin lagi pekerjaan. Nah, ini baru istilahnya baru atributnya aja, belum detailnya, berapa sih umurnya seperti itu. Nah, untuk bisa memasukkan informasi detailnya itu dalam NVivo itu namanya attribute values. Jadi kita klik pada informan di sini ya, di panel yang tengah. Lalu kita klik di kelompok umur ya, klik kanan. Lalu pilih Attribute Properties. Nah, di sini ada Values. Kita klik Values, lalu kita masukkan kelompok umur yang pengen kita masukin ya. Terserah, tergantung penelitian kita. Misalnya contohnya di sini 25 sampai 30 tahun. Lalu Add, teruskan berapa kira-kira rentang umur yang kita inginkan. Atau tergantung temuan penelitian kita ya. Terus ya misalnya seperti ini udah selesai semua, lalu klik OK. Terus lanjutkan ke jenis kelamin. Intinya kita hanya memasukkan data-data yang sudah kita temukan di lapangan ya. Oke. Nah, setelah kita sudah membuat attribute dan attribute values-nya, case classification ini harus kita kawinkan dengan kasus yang sudah kita buat atau coding
cases codingnya. Di tutorial NVivo mengenai coding itu juga dijelaskan tentang bagaimana melakukan coding cases. Jadi mau tidak mau harus melakukan coding cases dulu sebelum bisa mengawinkan case classification dengan casesnya. Nah, caranya kita masuk ke folder cases, lalu kita pilih case classification itu ingin kita kawinkan dengan yang mana. Jadi istilahnya data yang di baris yang paling awal ini kan mestinya nama ya, nama informannya. Nah, supaya bisa masuk ke case classification ini, kita harus kawinkan dengan informannya. Nah, misalnya di sini saya ada Ali, ada Gunawan, ada Henry Saragi, ya, semua informan-informan saya. Saya pilih, lalu saya klik kanan, pilih classification, lalu pilih case classification yang baru saja kita buat, yaitu informan. Kita klik. Nah, secara otomatis ini akan masuk semua ke dalam case classification kita. Lalu tinggal kita isikan berapa umurnya. Ya. Terus ya, selesaikan semua. Nah, ini sudah selesai. Kita udah punya informasi dan ini akan langsung tersimpan dalam NVivo kita tanpa harus di-save atau apa ya. Save-nya ya save file seperti biasa saja. Jadi apa sih kegunaannya dari case classification ini? Sebenarnya dalam case classification ini, dia akan membantu dalam beberapa fitur lainnya. Misalnya pada fitur eksplorasi ya, ada namanya cross-tab queries. Jadi kita bisa mengecek informan-informan tertentu dengan attribute values tertentu itu punya pemikiran apa, punya pendapat seperti apa. Nah, itu bisa kita kelompokkan dengan membedakan atribut values-nya. Misalnya, informan dengan kelompok umur sekian punya pandangan seperti ini. Nah, itu bisa muncul seperti itu. Dan tentu juga dalam visualisasi data. Ini adalah salah satu bentuk visualisasi data yang memanfaatkan case classification. Jadi ini hanya contoh saja, pendukung saja mengapa file dan case classification itu pada kasus-kasus tertentu penting untuk dibuat ya. Visualisasi data ini hanya bisa dibuat apabila sudah melakukan coding dan sudah melakukan langkah-langkah yang telah saya jelaskan di depan. Ya, jadi di sini sudah ada coding, sudah ada case-nya dan sudah ada atributnya. Oke. Kita ingin baca nih visualisasi data ini. Cara bacanya adalah kita lihat ayah A, ke kanan itu adalah atributnya. Ya, atributnya dia berasal dari Jawa dan pendidikannya S1. Sedangkan yang sebelah kiri adalah informasi atau data yang hanya eksklusif pada informan itu saja. Kita bisa lihat ya tanda panahnya coding melalui contoh itu hanya ada di ayah A. Jadi hanya ayah A yang bersuku Jawa dengan pendidikan S1 lah yang gaya berkomunikasinya melalui contoh. Jadi dia nggak banyak bicara. Tapi ketika dia mau melakukan suatu sosialisasi, dia mau ngasih tahu, begini loh kita harusnya bersikap atau begini loh caranya kalian menghadapi masalah, itu justru lebih melalui contoh bukan dari kata-kata. Sedangkan kalau kita lihat ayah C, dia berasal dari suku Sunda dengan pendidikan S2, itu gaya komunikasinya ternyata tegas dan demokratis. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan kenapa case classification ini perlu dibuat. Karena case classification membantu kita untuk memilah-milah data kita sesuai dengan informannya yang memiliki atribut tertentu. Kayak tadi ya, kayak ayah A itu punya data yang eksklusif hanya terjadi pada ayah A saja, tidak terjadi pada ayah B dan ayah C. Begitu. Kita jadi bisa memilah data kita sesuai dengan informan dengan atributnya masing-masing. Jadi, cara menceritakan data pun kita jadi lebih sistematis kalau dibuat visualisasi datanya bagus, gitu ya. Dan ini mengapa case classification menjadi penting atau relevan pada penelitian-penelitian tertentu. Nah, file classification juga sama caranya. Kita ke home, lalu pilih file classification dan pilih new file. Nah, misalnya kita mau bikin klasifikasi data sekunder. Nah, kita klik di file classification, di sini ada data sekunder. Kita klik 2 kali lalu bikin new attribute. Saya namanya tanggal
pengambilan data. Nah, untuk attribute values bisa juga kita langsung masukin ya di sini. Jadi saat membuat attribute, kita langsung klik values di sebelahnya, misalnya Maret. Hal ini bisa sangat membantu misalnya kita melakukan penelitian yang berhubungan dengan rentang waktu, misalnya melihat perubahan dari bulan ke bulan atau dari hari ke hari gitu ya, bisa seperti itu. Oke. Terus teknik pengambilan data. Misalnya sini ada observasi, wawancara, FGD misalnya, data sekunder. Oke. Lalu sumber atau lokasi. Kalau jadi kalau file classification itu ya kita lagi ngasih informasi detail terhadap file-file yang sudah kita input dalam NVivo. Nah, jangan lupa setiap kali membuat klasifikasi harus dikawinkan. Nah, kalau ini dikawinkannya dengan files. Nah, jadi di sini observasi masuk, kita pilih semua, lalu kita masukkan ke klasifikasi data sekunder. Ini juga mestinya judulnya bukan data sekunder ya, karena semuanya saya masukin ke file klasifikasi ini. Nah, misalnya yang ini adalah data sekunder ya, tinggal kita masukin. Yang ini adalah observasi. Ini observasi, ini wawancara. Ini misalnya pengambilannya Maret. Oh, tadi belum ngisi ini ya, lokasi pengambilan. Misalnya Jawa Barat, Sumatera Utara. Nah, kita pilih. Ya, seperti itu. Nah, ini juga sama kegunaannya, nanti kita bisa kayak melakukan triangulasi data, bisa triangulasi sumber atau triangulasi teknik pengambilan data dan lain-lainnya, dan itu bisa divisualisasikan juga seperti itu. Nah, cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.